Shalom anak-anak yang terkasih, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Tante yakin kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kita masih belum bisa beribadah secara langsung, selama ini kita masih beribadah secara online lewat Zoom. Tapi anak-anak bisa mendengarkan renungan yang diberikan setiap hari oleh guru-guru sekolah minggu. Tante yakin dan percaya kalau anak-anak semuanya mendengarkan. Tante mau tanya, anak-anak tahu tentang tema minggu ini enggak? Tentang apa ya? Yaitu tentang berdoa. Nah, anak-anak selama tidak ke gereja berdoa enggak? Tante yakin semuanya pasti berdoa ya. Kalian di sini semuanya anak-anak yang pintar, pasti berdoa meskipun kalian tidak ke gereja. Nah, Tante mau cerita, Tuhan Yesus juga mengajarkan dan kepada kita tentang hal berdoa di kitab Matius 6 mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat ke-15. Nah, di situ diajarkan juga bagaimana cara sikap kita berdoa, ya kan, tentang bagaimana berdoanya kayak gitu. Nah, kita baca yuk sama-sama yuk di Matius 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, apa artinya ini? Kalau kita berdoa, anak-anak, tidak boleh pamer, nggak boleh teriak-teriak, mesti tenang. Kan ada dibilang kan, kalau berdoa masuk kamar, tutup pintu, artinya apa? Kita tenang, kita nggak saling teriak-teriakan, saling kalau berdoa rame-rame nggak nengok-nengok, nggak pamer sama teman-teman, ih aku berdoa, nggak seperti itu ya. Tapi berdoa sikapnya kita adalah tenang, kita berdoa kepada Tuhan. Terus anak-anak ingat juga nggak doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami? Mungkin kalian hafal ya, atau yang belum hafal, ayo kita baca bersama-sama nih, pakai di ayat yang ke-9 dan ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kita baca sampai sini dulu aja ya. Di penggalan ini ada kata-kata jadilah kehendakmu. Tante mau cerita, kalau anak-anak itu minta sesuatu sama orang tua itu kira-kira mintanya maksa atau terserah mama papa. Misalkan pengen beli mainan baru atau handphone baru. Nah, anak-anak itu langsung mama, papa beliin sekarang juga. Atau tunggu mama papa misalnya lagi tidak punya uang, atau mama papanya masih sibuk, atau masih apa orang tuanya ya. Anak-anak maksa atau enggak, atau cuma bilang mama aku perlu ini, nanti kalau mama sudah bisa, atau mama papa sudah punya uang, mama mau enggak beliin saya. Nah, begitu pula kita berdoa sama Tuhan Yesus ya. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, kita berdoa, kita boleh mengutarakan apa yang menjadi keinginan kita, tapi kita tidak boleh memaksakan sama Tuhan. Tuhan pokoknya aku harus, ya kan? Nggak boleh. Di sini diajarkan jadilah kehendakmu. Itulah maksud dari penggalan kata ini, jadilah kehendakmu Tuhan. Nah, kita boleh memohon apa saja. Seperti keadaan saat ini ya, Tante juga berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Jangan sampai ada orang yang kena sakit COVID. Tante rindu, Tante berdoa sama Tuhan ya, Tuhan biar anak-anak semua bisa kembali ke sekolah, bisa kembali datang ke sekolah minggu ya. Tante rindu kalau semuanya ini, pandemi ini boleh berlalu, jangan ada penyakit ini. Tapi Tante bilang, ya Tuhan biar kehendakmu jadilah. Tante tidak bisa memaksakan, kita cuma bisa minta sama Tuhan kalau kita punya keinginan seperti ini, dan biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Nah, Tante yakin dan percaya anak-anak di sini tidak ada yang memaksa, dan anak-anak semuanya pintar semuanya. Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.